Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak Suset. Hari ini kelompok kami akan mempresentasikan Leadership Organization and Corporate Social Responsibility. Kelompok kami beranggotakan yang pertama saya sendiri Chandra Setiaji, yang kedua Ridwan, yang ketiga Paris Hans, yang keempat Yuto Oksadiputro. Lanjut ke slide pertama. Case a changing of the guard at Unilever. Unilever adalah pusat makanan global dan barang-barang konsumen kemasan mencakup nama terkenal seperti X, Dove, Lipton, dan Rexona. Memiliki 167.000 karyawan dan penjualan tahunannya hampir 59 miliar US dollar. Pada tahun 1888, pendiri Level Brothers William Hesketh menciptakan taman desa untuk kepentingan karyawannya. Sebelum pensiun tahun 2008, Kepala Eksekutif Unilever, Patrick Cheschow, ingin menghubungi kembali perusahaan dengan warisan berkelanjutan dan kepedulian terhadap lingkungan. Nilai-nilai lainnya mencerminkan filosofi Unilever tentang tindakan positif yang dilakukannya. Contoh, kampanye untuk kecantikan sejati. Dengan mendengarkan konsumennya para remaja, maka remaja akan sadar dan dipengaruhi oleh industri kecantikannya. Leadership. Pemasaran global menuntut kepemimpinan yang luar biasa. Ciri khas perusahaan global adalah kemampuannya untuk merumuskan dan menerapkan strategi global yang meningkatkan pembelajaran di seluruh dunia, merespon sepenuhnya kebutuhan dan keinginan lokal, dan memanfaatkan bakat dan energi dari setiap organisasi. Tugas kepemimpinan yang penting adalah mengartikulasikan keyakinan, nilai, kebijakan, dan ruang lingkup geografis yang dimaksudkan dari kegiatan perusahaan. Case Leadership. Mantan CEO Whirlpool David Whitwam menggambarkan upayanya sendiri dalam hal ini di awal tahun 1990. Setelah ia menyetujui divisi perlengkapan rumah mewah Philips Electronics Eropa diakuisisinya. Ketika mengumumkan akuisisi Philips, saya berbicara dengan orang-orang kami, menjelaskan mengapa hal itu terjadi. Sebagian besar menantang langkah tersebut. Mereka berpikir, kami menghabiskan $1 miliar untuk perusahaan yang telah kehilangan uang selama 10 tahun. Kami akan mengambil sumber daya yang bisa kami gunakan di sini dan mengirimkannya ke seberang Atlantik. Karena kami pikir ini akan menjadi industri global. Case yang kedua. Jack Welch menghadapi perlawanan serupa di GE. Semakin rendah Anda di organisasi, semakin tidak jelas bahwa globalisasi hebat, katanya. Seperti Paulo Fresco, mantan wakil ketua GE menjelaskan, bagi orang-orang tertentu, globalisasi adalah ancaman tanpa imbalan. Anda melihat insinyur sinar X di Milwaukee, dan tidak ada yang terbaik untuknya. Dia menanggung resiko kehilangan pekerjaannya, beresiko kehilangan otoritas, dan dia mungkin mendapati bosnya adalah orang yang tidak tahu cara bahasanya. Top Management Nationally. Banyak perusahaan yang berpikir global menyadari bahwa orang terbaik untuk pekerjaan manajemen puncak atau posisi dewan belum tentu orang yang lahir di negara asal. Berbicara tentang perusahaan di Amerika Serikat, Christopher Bartlett dari Harvard University School telah mencatat perusahaan menyadari bahwa mereka memiliki portofolio sumber daya di seluruh dunia, bahwa orang teknis paling cerdas mereka mungkin berasal dari Jerman atau manajer keuangan terbaik dari Inggris. Mereka mulai memanfaatkan sumber daya di seluruh dunia, dan ketika mereka melakukannya, tidak akan mengejutkan melihat orang non-Amerika naik ke puncak. Kemampuan untuk berbicara bahasa asing adalah satu perbedaan antara manajer yang lahir dan besar di Amerika Serikat dan yang lahir besar di tempat lain. Misalnya Departemen Pendidikan Amerika Serikat melaporkan bahwa 200 juta anak-anak Tionghoa belajar bahasa Inggris. Sebaliknya, hanya 24.000 anak-anak Amerika yang belajar bahasa Cina. Kefasihan berbahasa Inggris adalah prasyarat untuk keberhasilan manajerial di banyak organisasi terlepas dari bahasa negara.
kantor pusat. Misalnya, Yongnam, CEO LG, baru-baru ini menetapkan bahwa bahasa Inggris akan diperlukan di seluruh perusahaan. Dia menjelaskan, bahasa Inggris sangat penting. Kecepatan inovasi yang diperlukan untuk bersaing di dunia menunjukkan bahwa kita harus memiliki komunikasi yang lancar. Kita tidak dapat bergantung pada sekelompok kecil orang yang memegang kunci untuk semua komunikasi di seluruh dunia. Itu benar-benar menghambat pertukaran informasi dan dalam pengambilan keputusan. Saya ingin kebijaksanaan semua orang, bukan hanya beberapa. Leadership and core competence, sebuah konsep yang dikembangkan oleh para ahli strategi global C.K. Prahalat dan Gary Hamel. Diperkenalkan di bab 16. Pada tahun 1980, banyak eksekutif bisnis dinilai berdasarkan kemampuan mereka untuk mengatur kembali korporasi mereka pada 1990-an. Prahalat dan Hamel sebaliknya percaya bahwa eksekutif akan dinilai lebih baik pada kemampuan mereka untuk mengidentifikasi, memelihara, dan mengeksploitasi kompetensi inti yang memungkinkan pertumbuhan sederhana. Kompetensi inti adalah sesuatu yang dilakukan organisasi lebih baik daripada pesaingnya. Prahalat dan Hamel mencatat bahwa kompetensi inti memiliki 3 karakteristik. Yang pertama, memberikan akses potensial ke berbagai pasar. Yang kedua, ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap manfaat yang dirasakan pelanggan. Yang ketiga, sulit bagi pesaing untuk meniru. Selanjutnya, organizing for global marketing. Tujuan dalam pengorganisasian untuk pemasar global adalah untuk menemukan struktur yang memungkinkan perusahaan untuk menanggapi perbedaan di lingkungan pasar yang relevan sambil memastikan difusi pengetahuan dan pengalaman perusahaan dari pasar nasional di seluruh sistem perusahaan. Perjuangan antara respon yang dinilai oleh pemegang saham terhadap situasi lokal menciptakan ketegangan yang konstan. Dalam organisasi pemasaran global, masalah utama dalam organisasi adalah bagaimana mencapai keseimbangan antara otonomi dan integrasi. Anak-anak perusahaan memerlukan otonomi untuk beradaptasi dengan lingkungan lokal mereka. Tetapi, bisnis secara keseluruhan perlu diintegrasikan untuk menerapkan strategi global.